Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu Hera Susanti, SH, LLM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safira Febrianti dari kelas 3B dengan NIM 1111240435. Di sini saya akan merespon kembali tentang pertemuan 2 dan 3. Pada pertemuan 2 dan 3 ini kita melaksanakan pembelajaran tentang apa saja tuh istilah hukum internasional. Nah, beberapanya itu ada hukum dunia, hukum internasional publik dan private, hukum antar negara, hukum perjanjian, hukum internasional, dan hukum humanitarian internasional. Lalu selanjutnya itu ada kita mempelajari tentang cabang dari hukum internasional itu sendiri. Yang pertama ada hukum perdata internasional, lalu ada hukum angkasa internasional, lalu ada hukum organisasi internasional, dan ada hukum perdagangan internasional. Lalu kita juga ada belajar tentang istilah hukum internasional menurut para ahli. Salah satunya itu ada John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional itu sistem hukum terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Subjek utamanya yaitu negara. Lalu ada subjek lainnya yang disebut dengan subjek derivatif atau turunan dari negara. Lalu ada sifat perbedaan dari sifat HI dan sifat nasional. Nah, HI ini bersifat koordinatif, yang artinya hukum internasional tidak bisa memaksa hukum masyarakat internasional ini untuk mematuhi aturan yang ada gitu, karena tidak adanya tahta tertinggi atau pemerintahannya gitu untuk di hukum internasional. Sedangkan kalau hukum nasional itu bersifat subkoordinatif, yang artinya adanya tinggi rendahnya antara pemerintah dan penguasa. Jadi kayak adanya pemerintah yang untuk mengatur kekuasaan gitu. Jadi artinya masyarakat nasional ini suka atau nggak suka itu harus mematuhi peraturan yang ada. Lalu selanjutnya kita juga ada membahas tentang kayak mengerjakan kuis. Nah, kuisnya juga nggak jauh-jauh beda dari yang kayak perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang balik lagi hukum internasional itu tidak bisa memaksa suatu masyarakat untuk mematuhi aturan, tetapi kalau hukum internasional dia bisa jatuhnya bukan memaksa, tapi kayak si masyarakat ini mau nggak mau harus bisa matuhin gitu. Kalau nggak mematuhi, dia akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dia nggak mau ngelakuin gitu, nggak mau mematuhi lah gitu. Oke, itu dia sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.